Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Supriyatin, NPM 1901011118 dari PAI kelas D. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Fikih Munakahat Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tugas UTS Fikih Munakahat yang menjelaskan materi 1-8. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi ke-9 sampai ke-14. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu Walimatul Ard. Walimatul Ard atau seringkali kita kenal dengan sebutan pesta yang diadakan setelah akad pernikahan, baik itu dilakukan di kediaman perempuan atau kediaman laki-laki. Walimatul Ard yaitu dalam syariat Islam harus dilaksanakan dengan adat yang baik. Contohnya ketika ada tamu, maka kita harus menyambutnya dengan wajar dan kita sesuai dengan tuntutan agama Islam. Ada 5 syarat dalam pertemuan ikhtilat, yaitu yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kita harus menutup aurat. Dalam pertemuan ikhtilat atau pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bermakhram, yang pertama kita harus menutup aurat karena agar tidak terjadi maksiat. Yang kedua yaitu kita harus menjaga pandangan atau menjaga mata kita terhadap lawan jenis agar tidak terjadinya zina mata. Yang ketiga yaitu kita tidak boleh membahas hal-hal yang buruk seperti halnya yaitu menggunjing atau menghibah dari pesta yang dilaksanakan atau terkait tentang hal yang lain. Kemudian yang keempat, pesta ini harus dilaksanakan di masjid atau majelis ilmu. Dan yang kelima, kita tidak boleh berdempet-dempetan atau saling sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan karena hal tersebut merupakan haram karena kita tidak bukan mahram. Baik, materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban seorang suami kepada istri dalam keluarga. Suami merupakan pemimpin atau kepala keluarga di dalam rumah tangganya. Seorang suami memiliki kewajiban yaitu salah satunya menafkahi seorang istri. Salah satunya yaitu menafkahi dalam hal makan, pakaian ataupun dalam tempat tinggal. Seorang suami memiliki kewajiban dalam selain menafkahi juga membimbing seorang istri, yaitu membimbing dalam hal yang baik, misalnya mengajarkan istrinya dalam beribadah atau tuntutan agama Islam yang lainnya. Kemudian seorang suami juga memiliki kewajiban dalam menjaga diri seorang istri, yaitu dalam hal ini menjaga yaitu artinya menjaga martabat atau kehormatan seorang istri dengan cara menyembunyikan atau menjaga aib seorang istri dan tidak mengumbarkan kepada orang lain. Kemudian seorang suami juga memiliki kewajiban memberikan rasa cinta kasih kepada seorang istri. Rumah tangga yang aman dalam masalah rumah tangga yaitu rumah tangga yang selalu harmonis dan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Hak dan kewajiban seorang istri kepada suaminya yaitu salah satunya adalah patuh dan taat kepada suaminya. Seorang suami merupakan pembimbing yaitu tutor dalam rumah tangga. Seorang suami memberikan arahan kepada istrinya agar istrinya lebih taat kepada agama. Seorang istri tidak seorang suami yang memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya, tapi seorang istri pun juga memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada suami. Kemudian yang selanjutnya ada nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Apa sih arti dari nafkah? Nafkah itu adalah kebutuhan ataupun keperluan yang berlaku menurut kondisi atau keadaan dan tempat tinggal. Pada dasarnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya yaitu 2 mud atau 2 genggam setara dengan 1 kilo beras untuk makanan sehari-hari. Kemudian tempat tinggal, jika seorang suami belum mampu membelikan rumah, suami bisa mengontrak rumah untuk tinggal bersama. Kemudian seorang istri boleh meminta haknya kepada seorang suami
suami, ketika seorang suami tidak mampu atau lalai kepada seorang istri dalam memberikan kewajibannya, seorang istri boleh mengambil haknya tanpa sehingga dia mampu untuk melakukan kewajiban tersebut. Kemudian seorang istri boleh mengambil harta dari seorang suaminya jika harus dengan izin suami. Baik, materi selanjutnya adalah kedudukan harta dalam pernikahan. Berpindahnya harta orang tua kepada anaknya itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, berpindahnya harta orang tua kepada anaknya setelah orang tua tersebut sebelum meninggal, yaitu disebut dengan harta hibah. Kemudian yang kedua, harta yang berpindah dari orang tua kepada si anaknya setelah meninggal itu disebut dengan harta waris. Kemudian yang terakhir adalah harta yang dibagikan kepada anaknya setelah orang tua meninggal itu disebut dengan harta warisan atau harta wasiat. Kemudian hal itu bisa berlaku jika seseorang atau orang tua itu sudah melaksanakan hutangnya, melunaskan hutangnya, yaitu baik itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang disebut dengan nazar, atau hutang kepada manusia yang sudah diselesaikan. Kemudian yang terakhir adalah menikahi seseorang wanita yang sudah pernah berzina. Apa sih hukumnya? Menikahi seseorang wanita yang sudah berzina itu hukumnya boleh jika seseorang wanita tersebut memang sudah benar-benar bertaubat untuk tidak melakukan hal tersebut. Apa sih hukum menikahi seorang wanita yang sudah pernah berzina? Hukum menikahi seorang wanita yang sudah pernah berzina yaitu boleh. Namun wanita itu harus benar-benar bertaubat dalam hal tersebut. Dan tidak diperbolehkan menikahi seorang wanita yang sudah berzina ketika wanita itu memang tidak mau atau tidak akan bertaubat. Sungguh kemuliaan bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita yang sudah melakukan kemaksiatan, tetapi dia tidak pernah mengungkit masalah-masalah yang pernah dialami wanita tersebut. Sering kita dengar hadis yaitu yang berbunyi, ketika kamu menutup aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib juga di hari kiamat kelak. Namun bagi kita semua, kita harus mencari pendamping hidup yang memang harus tidak pernah memiliki masa lalu yang kelam, sehingga kita tidak akan pernah mengungkit masalah-masalah atau kita akan hidup dengan bahagia. Baiklah, sekian dari video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.